ruang hidup Gen Z tidak di dunia nyata, tidak dalam diskusi tatap muka, tapi di dalam media sosial. Karena buku bagi saya itu Pak, mungkin kalau disuruh milih pacar atau buku, saya lebih memilih buku Pak. Karena buku tidak pernah mengkhianati saya. Menyadarkan mahasiswa untuk pada Oke, stop. dulu. Jangan tambah predikat dulu katakan subjek. Kalau dipotong nanti maknanya nggak utuh. Oke. Saya lanjutkan, Bung Rocky. Yang selanjutnya adalah masih ada tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada Bung Rocky bahwa Bung Rocky tidak lagi kritis. Itu artinya semangat Bung Rocky untuk menyalakan kritisisme di Gen Z terbatalkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Itu masalahnya yang mana yang Anda sebut? Dari tadi kita tanya, yang menganggap kejujuran saya tidak kritis yang mana? Kan Anda simpulkan, Bang Rocky Anda udah ucapin jujur, Anda kasih, tapi tidak ada yang mengerti itu. Anda ralat, bukan tidak mengerti sebagian, oke, jangan sebagian kecil, oke, sebagian yang sangat kecil, oke, yang paling kecil yang mana? Belajar berdebat dengan otak itu. Yang mana? Pertanyaan saya, kenapa Anda memilih buku daripada pacar? Karena saya melihat dalam beberapa kasus saya berpendapat seperti ini. Kalau pacar belum tentu atau 100% dia jadian sama kita. Tapi kalau buku, kalau saya sudah dekat sama buku itu, membacanya, mendalaminya, pasti ya, dia akan selalu dekat di sini. Dan juga buku tidak mungkin menyakiti hati saya. Oke, itu. Anda pernah disakiti hatinya? Kalau untuk saya pribadi, tidak. Tapi kalau beberapa teman saya putus pacaran, pernah Pak, saya melihatnya. Anda pernah pacaran? Tidak pernah. Anda bilang independen, Anda punya posisi untuk menilai dalam perbandingan. Pengalamanmu hanya tentang buku, bukan tentang pacar. untuk Bung Rocky Gerung, saya ingin Bung Rocky menanggapi apa yang akan saya sampaikan dengan jujur terkait Gen Z, Bung Rocky. Gen Z dan penyebutan kategori apa itu istilahnya generasi itu kalau kita lihat baru saja saya tadi coba cek itu di Strauss and Howe yang itu adalah sebenarnya untuk mengkategorikan bagaimana generasi yang itu dibentuk oleh peristiwa dan sejarah-sejarah sebagaimana baby boomer, X dan Z. Oleh karena itu, saya sebenarnya hati-hati betul ingin menyampaikan ini karena yang terjadi hari ini ketika Gen Z itu muncul sebagai sebuah label, maka itu adalah sebuah identitas. Ketika identitas itu muncul, maka di situ ada fungsi-fungsi defensif yang juga akan masuk ke bagian dari teori-teori perjuangan untuk mempertahankan identitasnya sebagai Gen Z. Yang saya lihat adalah pertengkaran antara Gen Z dan baby boomer. Itu yang tidak ingin saya harapkan. Dan apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya saya ingin melihat bagaimana Gen Z dari sudut pandang saya yang lahir tahun 90 sebagai Gen Z. Yang ketiga adalah, mohon maaf ya agak lama ya, agar saya puas ini. Yang ketiga, Gen Z hari ini itu baru saja wajahnya terwakili oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang hari ini tampaknya mulai adem kembali. Yang saya temukan adalah mahasiswa Gen Z, saya mohon maaf dulu sebagai Gen Z ya, saya tidak ingin bertengkar soal itu, terjebak tidak hanya pada kritisisme, tapi dia berbelok kepada sinisme. Mengapa demikian? Saya beberapa bulan yang lalu pernah ngajak diskusi mahasiswa di ITSK Supraun, di kampus sana. Saya sampaikan bahwa apa yang sedang dialami oleh mahasiswa sekarang atau Gen Z itu yang pertama adalah information saturated world, dunia yang saturasi, jadi sudah full dengan informasi. Yang kedua adalah budaya viral. Begini Bung Rocky, saya lihat tahun 90 saat saya SMA, saya masih mengikuti TV One dan sebagainya, diskusi-diskusi itu. Tapi hari ini Gen Z itu kemana percakapannya itu dikumpulkan? Maksud saya seperti ini. Ketika saya mahasiswa tahun 2009, masih banyak mahasiswa yang ikut organisasi kemahasiswaan, masih banyak. Sehingga pikiran-pikirannya masih ada terfilter, ada yang menggawangi. Namun hari ini mahasiswa yang ikut organisasi kemahasiswaannya turun. Kalau tidak salah sejak tahun 2010 itu
anggotanya turun sekali. Sedikit sekali. Pertanyaannya, kemana pikiran-pikiran mahasiswa itu berkumpul? Pilihan jawaban yang rasional adalah di dunia keduanya, yaitu media sosial. Disitulah. Padahal di media sosial, kalau saya ingat, Bung Rocky, bahwa mungkin menurut pengamatan saya, itu menjadi keruh saat pemilihannya Jokowi yang periode pertama. Di situ medsos, komentarnya, saya kira itu sudah mulai dipenuhi oleh buzzer-buzzer. Nah, yang menjadi kecelakaannya, mahasiswa pikirannya berkumpul, Gen Z berkumpul dan diasuh oleh buzzer, karena ruang hidup Gen Z tidak di dunia nyata, tidak dalam diskusi tatap muka, tapi di dalam media sosial. Itu, yakni budaya viral. Bahwa yang viral itu adalah yang mengundang kemarahan publik, kemudian yang menguras emosi, sehingga menjadi logis ketika tadi Bung Erlangga dan Bung Rocky adalah mengatakan itu sebagai kecelakaan, burnout tadi, kelelahan. Itu Bung Rocky yang ingin saya sampaikan. Kemudian mohon waktu ya, boleh ya? Boleh ya? Oke. Biar puas ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah budaya cancel culture. Ini yang dihadapi oleh Gen Z, dan tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Di Amerika budaya cancel culture itu sudah lebih dulu. Yakni suka kalau kemudian ada satu orang, satu tokoh yang salah, kemudian diolok-olok. Di situ ada saluran emosi. Oke, mohon maaf Mas, mungkin bisa lebih dipersingkat lagi agar bisa berganti ke yang lainnya. Oh ya baik, itu cancel culture. Kemudian contohnya apa? MBG contohnya. Bahlil, saya punya putri, anak usianya mungkin 8 tahun ya. Sepulang sekolah dia menyanyikan MBG, Mas Bahlil ganteng, seperti itu. Yang padahal lagu itu adalah sebenarnya olok-olok. Di situ. Nah sebenarnya itu olok-olok, dan oleh anak-anak SD pun juga dinyanyikan. Oke, baik Mas, terima kasih untuk poinnya sudah ditangkap oleh para pemateri. Kemudian lanjut tadi ke pertanyaan yang kedua ya. Namo Sang Hyang Adi Buddha, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Abel Fernandes. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan kepada para pemateri semua, salam dari mahasiswa independen. Saya adalah mahasiswa berlatar belakang independen, di mana independen di sini adalah saya tidak pernah tergabung kepada golongan politik manapun. Jadi saya sekiranya tidak kritik yang saya ajukan itu selalu berada memandang dari dua sisi, Pak. Karena sejarah itu memandang juga dari dua sisi, tidak boleh dari satu sudut pandang saja, Pak. Dalam teori sejarah saya selalu diminta memandang dari dua sisi. Nah, ini ada satu pertanyaan saya, Pak. Mungkin saya ajukan ini kepada kedua pemateri ya, Pak Rocky dan Pak Erlangga. Kita mungkin sama-sama penulis buku, Pak. Saya juga kebetulan juga sama-sama menulis buku, di mana buku saya dengan adik tingkat saya yang sekarang sedang lanjut studi di UGM, itu kami beri judul 10 petunjuk bagi mahasiswa independen UM. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya, Pak, ketika sekarang ini minat baca Indonesia ini sekarang ini sedang turun-turunnya, Pak. Bahkan UNESCO itu mengatakan bahwasanya minat baca Indonesia ini kalau di peringkat dunia hanya berkisar di peringkat 60 dan 61. Bahkan persentasenya menunjukkan dari 100 orang yang disurvei itu hanya satu yang punya minat baca. Nah, ini kan tentu menjadi tantangan di mana kita sudah susah payah menulis buku, artikel, namun tidak dibaca oleh Gen Z khususnya. Mereka dikatakan sibuk pada gawainya, pada media sosial, dan hanya mendengar katanya-katanya. Ya tadi terutama lagu yang MBG Mas Bahlil ganteng, padahal itu kritik tapi ternyata ditanggapnya lucu-lucuan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana cara kita, khususnya solusi agar supaya Gen Z ini nih sekiranya mencintai buku dan artikel, Pak. Karena mengingat, kalau saya sebagai orang sejarah, saya selalu melihat mahasiswa-mahasiswa hebat, saya tidak memandang dia latar belakangnya statusnya apa, banyak mahasiswa-mahasiswa hebat itu muncul karena kebiasaan satu aja, kebiasaan kecilnya, yaitu membaca. Tapi kenapa kok sekarang ini setelah munculnya gawai yang seharusnya mempermudah manusia, AI yang mempermudah manusia, kok malah kesannya Gen Z itu jadi tidak berminat kepada buku yang sebetulnya tuh sumber dari munculnya gawai dan lain-lain sebagainya, Pak? Apakah ini kesalahan berpikir atau bagaimana seharusnya di masa sekarang ini, Pak? Karena ironis sekali, Pak,
kalau kita melihat lebih jauh lagi, kita nggak usah jauh-jauh ngomong MBG dan lain-lain sebagainya ya. Satu masalah kecil yang bukan, karena buku bagi saya itu Pak, mungkin kalau disuruh milih pacar atau buku, saya lebih memilih buku Pak. Karena buku tidak pernah mengkhianati saya. Baik. Buku Terima selalu kasih, mengisi Mas hati saya. Michael. Salam dari mahasiswa independen. Poinnya sudah bisa ditangkap. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Oke. Oke, tadi yang pertanyaan pertama tadi kamu ya. Kamu telat datang ya? Enggak. Sejauhan. Kamu enggak dengar uraian saya itu? Enggak. Oke. Jadi yang di awal saya terangin enggak jujur. Keterangan saya di awal yang panjang lebar tentang kondisi, ya kan saya pakai tadi istilah burnout society. Lalu saya masukkan di situ fenomena Gen Z yang mengalami burnout itu karena tidak punya harapan, karena tidak mau bertengkar secara ideologis. Anda ikuti itu. Menurut Anda nggak jujur itu keterangan saya? Narasi Bung Rocky yang sebenarnya ingin mengajak kritisisme kepada mahasiswa Gen Z itu sampai diterima Gen Z gitu. Yang mana yang nggak terima? Yang tadi yang nggak mengerti uraian saya siapa? Oh, jadi Anda tadi ikut saya dengar terus Anda buka WA grup lalu Anda survei gitu bahwa keterangan saya nggak diterima gitu? Nggak saya mau. Oh tidak Bung Rocky, tidak. Gini ntar, Anda bikin kesimpulan yang saya terangkan tadi harus terangkan ulang karena menurutmu Gen Z nggak ngerti, benar kan? Begini Bung Rocky. Tunggu, benar apa tidak? Tidak seperti itu yang saya maksud Bung Rocky. Oke, tidak seperti itu. Iya. Oke, nggak usah. Oke, yang berarti bukan itu yang you maksudkan? Maksud saya seperti ini Bung Rocky, bahwa mahasiswa Gen Z itu saat ini berbelok kepada sinisme, tidak pada kritisisme. Iya, itu yang saya terangkan tadi. Karena itu saya bilang ambil alih problem itu dengan jalan ideologi itu. Dan yang saya terangkan itu menurutmu tidak jujur. Tunggu, jujur apa tidak yang saya terangin? Jujur Bung Rocky. Jujur, oke, stop sampai situ ya, oke. Dan ternyata yang jujur itu, oke, yang kedua tadi, you punya dua problem. Udah Anda, saya jujur, oke. Yang kedua, Anda anggap kejujuran itu tidak dimengerti oleh Gen Z, benar? Dari mana itu tahu? Ya, karena pergerakannya mahasiswa itu terjebak pada romantisme masa lalu. Iya, kapan Anda tahu tidak dimengerti oleh Gen Z-nya kan ada di sini kan? Yang nggak mengerti siapa? Saya potongin ulang, lebih jelas. Tunggu Bung Rocky, jangan saya... Tunggu, artinya cuma kamu yang nggak mengerti. Jangan dibenturkan saya dengan Gen Z. Gini. Jangan bermain-main dengan logika tuh. Anda bilang saya tidak jujur, akhirnya Anda anggap saya jujur, oke? Sekarang saya teruskan. Kejujuran saya menurutmu tidak dimengerti oleh Gen Z. Buktinya apa? Begini, tesis saya adalah... Bukan. Jangan pedantik. Anda bilang tadi sudah jujur, selesai problem. Kejujuran itu tidak dimengerti oleh Gen Z. Yang nggak mengerti, karena itu saya tanya, yang nggak mengerti di sini mana? Nanti saya terangin ulang. Yang nggak mengerti siapa? Nggak ada tuh. Jadi nggak ada yang. Jadi apa problemmu coba? Boleh saya... Boleh. Baik, yang pertama, gerakan yang kemudian... Bukan. Mulai dengan problem, bukan bikin problem baru. Gerakan bukan. Gerakan itu yang kita bicarain tadi. Anda bilang saya tidak jujur, akhirnya Anda anggap saya jujur. Oke, poin satu selesai ya. Saya kasih A+. Sekarang poin kedua, Anda bilang yang saya terangkan secara tidak jujur tidak dimengerti, benar nggak? Ya, saya ingin mengatakan Tunggu dulu, yang saya terangkan tidak jujur tidak dimengerti. Anda batalin lagi kan tadi? Kan yang saya terangkan jujur dimengerti apa tidak? Yang saya terangkan tidak jujur dimengerti apa tidak? Yang mana yang punya? Saya melihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu itu sudah menyadarkan mahasiswa untuk pada kritik. Oke, stop. Tunggu dulu. Jangan tambah predikat itu membatalkan subjek. Kalau dipotong nanti maknanya nggak utuh. Oke. Saya lanjutkan, Bung Rocky.
Yang selanjutnya adalah masih ada tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada Bung Rocky bahwa Bung Rocky tidak lagi kritis. Itu artinya semangat Bung Rocky untuk menyalakan kritisisme di Gensi terbatalkan di situ. Yang pertama. Yang kedua, Tunggu, itu masalahnya yang mana yang Anda sebut? Dari tadi kita tanya, yang menganggap kejujuran saya tidak kritis yang mana? Kan Anda simpulkan. Bang Rocky, Anda udah ucapin jujur, Anda kasih, tapi tidak ada yang mengerti itu. Anda ralat, enggak, bukan tidak mengerti, sebagian, oke. Jangan sebagian kecil, oke. Sebagian yang sangat kecil, oke. Yang paling kecil, yang mana? Belajar berdebat dengan otak itu. Yang mana? terima kasih Bung Rocky. Kenapa? Terima kasih. Oke, gitu oke ya, fair ya. Yang kedua tadi, kamu bilang tadi kamu independen. Nilai dari dua sisi, oke. Berimbang penilaiannya, right? Okay. Pegang dulu dalil itu ya. Pertanyaan saya, kenapa Anda memilih buku daripada pacar? Mungkin saya ingin menjawabnya sedikit saja, Bung. Dimana kalau saya menilai untuk diri saya pribadi, saya ini bisa dikatakan sejak SD, awal masuk sekolah itu saya jujur, saya adalah jomblo yang abadi. Tidak pernah pacaran saya. Dulu malah pernah ada yang mau nembak saya, tidak saya terima. Nah, kalau ditanya kenapa milih buku, karena saya melihat dalam beberapa kasus saya berpendapat seperti ini. Kalau pacar belum tentu atau 100% dia jadian sama kita. Tapi kalau buku, kalau saya sudah dekat sama buku itu, membacanya, mendalaminya, pasti dia akan selalu dekat di sini. Dan juga buku tidak mungkin menyakiti hati saya. Oke. Itu. Anda pernah disakiti hatinya? Kalau untuk saya pribadi tidak. Tapi kalau beberapa teman saya putus pacaran pernah, Pak. Saya melihatnya. Anda pernah pacaran? Tidak pernah. Anda bilang independen, Anda punya posisi untuk menilai dalam perbandingan. Pengalamanmu hanya tentang buku, bukan tentang pacar. Boleh saya menjawab? Ya, memang saya tidak pernah pacaran, Pak. Tapi saya juga belajar dari teman-teman saya yang pernah pacaran. Nah, mereka itu ada yang putus, ada yang langgeng. Nah, yang putus ini belum lagi kalau ditambahi bumbu-bumbu romansnya gitu, itu saya melihat, aduh, mending saya milih buku saja, Pak. Untuk sekarang ini, saya lebih memilih buku, Pak. Oke. Masalah metodologimu adalah Anda bikin dua hipotesa nol. Lalu Anda milih bahwa yang satu negatif, yang satu positif. Kan Anda menguji hipotesamu dengan pengalaman. Membaca buku ada pengalamanmu. Pacaran bukan pengalamanmu. Coba. Faulty reasoningnya ada di situ. Saya nggak suka kedinginan di gunung es. Emang lu pernah naik gunung es? Reasoningmu bilang begitu. Tapi sebagian yang mati di gunung es justru karena kepanasan. Halusinasi. Orang yang mati di gunung es dia buka baju. Karena dia merasa panas. Pengalaman itu tidak ada padamu. Dapat poin ya? Nah, karena itu, lebih bagus kamu bilang begini. Saya akan memilih pacar ketika dia sedang membaca buku. Boleh saya menanggapi, Bu? Ya, oke. Boleh saya menanggapi, Pak? Ya, kalau untuk mengenai pacar atau buku, mungkin itu kita bisa hanya pendapat saya pribadi. Namun yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana meningkatkan minat baca kepada Gen Z. Karena itu tadi, Pak, kita sama-sama menulis buku, tapi kalau nilai para itu seperti yang dikatakan tadi, literasi membaca itu sangatlah minim untuk sekarang ini. Nah, itu sampai maaf ini, Pak, saya bahkan sampai artikel saya agar supaya itu gampang dimengerti, itu saya sampai membuat konten dengan anime kalau nggak salah, buatan saya pakai AI kalau tidak salah, Pak. Itu maksud saya itu benar, itu saya membuatnya pakai AI, jadi artikel saya buat menjadi AI begitu, Pak, supaya lebih gampang dimengerti. Namun saya tetap berharap Gen Z itu tuh mau membaca artikelnya secara utuh gitu loh, Pak. Nah, itu bagaimana solusi dan cara meningkatkan minat baca itu sendiri kalau kita kaji secara keilmuan. Terima kasih.
Oke, selamat berpacaran dengan AI. Terima kasih Pak. No moral, no ideas. You got the whole sensation. Anda bercuma dengan AI, Anda bisa atur bibirnya ke arah kiri atau kanan. Anda bisa lakukan exercise seksual. Anda perlu white V position, atau Anda perlu 96 ideas. Oke, itu urusan. Tetapi poinnya adalah, begitu Anda memilih sesuatu untuk Anda analisis, Anda hanya dibolehkan mengambil koherensi ketika metodologinya Anda pilih dan tidak boleh dibandingkan dengan yang lain ketika Anda sudah pilih. Karena itu, setelah selesai pilihan, Anda hanya tunduk pada pilihan metodologi Anda. Satu hal yang bisa diterangkan dengan dua cara, dia menjadi dua hal. Kenapa poin itu? Ya, jadi tidak ada satu hal bisa diterangkan dengan dua cara. Begitu Anda terangkan, langsung dia jadi dua hal. Dalam fisika kuantum juga begitu. Begitu Anda masuk dalam penelitian dengan kondisi psikologimu, maka objek penelitianmu menjadi bermacam-macam, bukan lagi objek yang di awal. Karena kehadiranmu mengubah konstelasi dari si objek. Oke?